seorang yang hendak menunaikan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepadanya, juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa, agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya, karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba, atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan, dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa yang akan datang. Karena itu para sahabat Nabi SAW, begitu selesai kemudian mendapati Ramadan, maka banyak di antara mereka bahkan di penghujung Ramadan itu mengalirkan air matanya. Mereka menangis, berharap, ya Allah, kalau bisa jangan berhenti ya Allah, besok Ramadan lagi, lusa Ramadan lagi, pekan depan Ramadan lagi, kalau perlu setiap hari Ramadan ya Allah. Saking inginnya semua waktu itu Ramadan, dan kita diberikan kesempatannya, dan mereka tahu belum tentu tahun depan bisa berjumpa. Karena itu semua bermujahadah ketika akan tiba Ramadan. Dan begitu tiba Ramadan, maka kalimat la'allakum itu digunakan dengan sepenuh jiwanya, maksimal ibadahnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya belum pernah melihat Rasulullah semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali saat Ramadan. Sampai angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah amalannya oleh Nabi. Nah, itu lembutnya angin itu kalah oleh lembutnya Nabi saat beraktivitas di bulan Ramadan. Lembut menghadapi orang-orang, sedekahnya bertambah, ibadahnya bertambah, interaksi dengan Qur'annya dan sebagainya. Dan orang-orang yang bukan Nabi, karena melihat Nabinya serius, mereka lebih serius lagi. Di gambarannya ini Nabi aja yang dijamin surga begitu serius, apalagi saya yang bukan Nabi yang belum jelas surganya. Maka kata Allah, seakan-akan dihadapkan kita di hadapan Allah untuk menumbuhkan kesungguhan kita dan menunjukkan bahwa Allah serius dengan itu. Kata Allah, kamu di hadapan kita, bukan orang lain. Ini bukan orang yang disebut, maaf, bukan orang yang di zaman Nabi, bukan orang di masa sahabat, bukan orang di masa tabi'in. Tapi kata Allah, la'allakum, kumnya masih ada di depan kita. Tatakun, kamu, tanpa batas. Kata Allah, kamu mesti serius ya, karena saya pengen kamu bertakwa. Kamu mesti berubah, kamu mesti jadi hamba yang taat. Mesti ada perbedaan ketika kamu lahir dengan kamu pulang. Saya ingin tingkatkan takwa kamu. Kalau Anda hafal Quran, demi Allah saya katakan, begitu disebut takwa, itu bisa berlinang air mata Anda. Karena ayat takwa selalu terkait dengan nilai kebaikan. Ketika Allah sebutkan takwa, maka Allah ingin tanamkan kebahagiaan. Kamu tingkatkan takwa supaya bahagia. Jadi ketika Anda dilatih takwa saat Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Anda tanya, kenapa ya Allah? Kata Allah, saya pengen kamu bahagia. Ayo takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika takwa meningkat kepada Allah, kata Allah, maka aku mudahkan hidupmu. Aku berikan solusi, aku limpahkan rezeki kepadamu. Makanya ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, ayo serius supaya hidup kamu mudah. Ayo serius supaya rezeki kamu berlimpah. Ketika Anda puncaknya mengatakan takwa, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin. Saya telah siapkan bagi orang takwa. Apa itu? Saya telah siapkan surga yang tak bernilai dunia. Batas yang enggak ada batas dunia. Saya kata Allah, saya siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi untukmu orang takwa. Jadi orang takwa itu, kata Allah, yang berhasil menunaikan ibadah puasanya, bukan sekedar meningkat takwanya, sholatnya, infaknya, Al-Qurannya, bukan sekedar di Ramadan. Bukan cuma di awal Ramadan. Sejak puasa itu dimulai, awal pertama Ramadan. Begitu satu Ramadan muncul, tunaikan tarawihnya, maka dia sudah siap dengan kurikulumnya. Malam ini saya akan tarawih di tempat A. Siapkan, bahkan 30 hari sudah dia siap tuh, kalau sampai ke 30 hari. Malam ini di masjid A, malam ini masjid B. Sunnahnya baca Quran nanti saya akan capai sehari misalnya 10 juz. Bagi oleh dia, subuh baca sekian, zuhur baca sekian, asar baca sekian. Begitu tiba malamnya, maka dimulailah presen ibadah. Orang takwa sudah siap. Dan yang paling menarik bukan cuma present, continuous. Hari pertama, saf pertama. Hari kedua, saf pertama juga. Jadi meningkat terus, konsisten di situ. Hari pertama datang sebelum maghrib, nunggu di masjid. Hari kedua habis isya baru datang. Nah, ini belum konsisten.
Jadi kalau Anda ingin disebut dalam golongan yang ini mujahadah ini, yang serius ini dipertahankan sampai pertengahannya. Masya Allah, hari pertama, saf depan. Hari kedua, saf depan. Hari ketiga, saf depan. Hari keempat, saf depan. Hari kelima, saf depan. Sampai hari terakhir, saf depan. Nah, itu yang terbaik.